Di sekitaran Masjid Nabawi ada tempat yang bersejarah, yaitu ada dua masjid, Masjid Abu Bakar Al-Siddiq dan Masjid Agomama. Masjid ini jaraknya dari Masjid Nabawi 300 meter. Kita bisa menempuh jalan kaki untuk mengunjungi atau berziarah tentang penilasan Abu Bakar dan Masjid Al-Gomama. Halo semuanya, kita ada di masjidnya Abu Bakar Al-Siddiq. Alhamdulillah, yang dekat haram, yang di belakang kita ini adalah Masjid Abu Bakar Al-Siddiq. Masjid ini dulunya adalah musola di dekat rumah Abu Bakar. Abu Bakar biasanya menggunakan ruang sholat ini untuk bermunajat, berzikir, dan melaksanakan sholat sunnah. Masjid Abu Bakar Al-Siddiq pernah digunakan Rasulullah SAW dan Abu Bakar untuk sholat id. Karena itu masjid ini juga merupakan salah satu masjid dengan nilai sejarah yang sangat tinggi. Jika kamu berkunjung ke Madinah, sempatkan untuk berkunjung ke beberapa masjid bersejarah di sana. Salah satunya masjid bisa kamu kunjungi adalah Masjid Abu Bakar Siddiq. Masjid ini didirikan sebagai penghormatan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar Al-Siddiq, yang juga merupakan khalifah pertama dalam Islam. Hadirannya menjadi bagian dari jejak sejarah peradaban Islam di kota suci Madinah. Dan yang ini adalah Masjid Al-Agomamah. Di belakang kita ini Masjid Al-Agomamah gitu. Teman-teman, kita bisa lihat di sekitaran Masjid Al-Gomamah. Ini adalah mungkin jaraknya 300 meter dari Masjid Nabawi. Dan di samping Masjid Al-Gomamah juga terdapat Masjid Abu Bakar Al-Siddiq. Sejarah Masjid Al-Gomamah adalah salah satu masjid bersejarah yang terletak di Madinah, Arab Saudi. Masjid ini dikenal sebagai tempat di mana Rasulullah SAW pertama kali memimpin sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Masjid ini dibangun pada tahun 86 Masehi dan terinspirasi oleh arsitektur era Ottoman. Selain itu, masjid ini juga menjadi lokasi penting dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Masjid Al-Gomamah terletak di sekitaran 300 meter di sebelah barat daya Masjid Nabawi. Dulunya, area Masjid Gomamah dan di sekitaran adalah tanah lapang yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menunaikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat istiqo, sholat untuk meminta hujan. Sementara itu, bangunan masjid yang pada saat ini merupakan hasil peninggalan pembangunan Sultan Abdul Majid Al-Utsmani. Kemudian masjid ini juga pernah direnovasi kembali pada masa pemerintahan Raja Fa'ad di tahun 1411 Hijriah. Nah teman-teman, di area Masjid Gomamah juga terdapat Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abu Thalib, Masjid Umar, dan pasar kurma tradisional. Keberadaan masjid-masjid tersebut menunjukkan bahwa masjid itu pernah dipakai sebagai tempat sholat id dan sholat istiqo, sehingga disebut sebagai Alamus Sholah. Sekilas tentang sejarah Masjid Abu Bakar dan Masjid Al-Gomam. Kita ditemani sama Ustadz Imron dari Lombok. Beliau lagi ziarah ke haram juga, Ustadz Imron. Terus kita ditemani sama Ustadz Ajis dari Madura. Dan ditemenin lagi sama kerabat kita Muammar. Mana ziarah antum di sini? Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya. Di Madinah, oh masya Allah. Karena di sini tempat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tempat wafatnya Suaranya besarin dong Ustadz. seorang Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Habibi. Kita udah berada di Masjid Nabawi Haram bersama Ustadz Imron, Preman Hercules, dan temenin sama ini adalah Masjid Nabawi Haram. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan rahmat buat kita semua. Inilah Masjid Nabawi Haram.
sangat begitu indah dan istimewa. Semoga antum-antum semua yang ada di luar sana di Indonesia bisa kesampaian ziarah ke sini, ke Masjid Nabawi Haram Madinah.